Khutbah Idul Adha kali ini saya berwasiat pada diri saya dan hadirin semua, mari kita buktikan penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebuah upaya pengorbanan, pembuktian cinta kepada Allah itu. Kaum muslimin rahimakumullah, di Idul Adha ini kita fokus mencontoh manusia teladan yang digambarkan bagaimana bentuk pengorbanan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu sosok Nabi Ibrahim, istrinya Hajar dan putranya Ismail. Di sana kaum muslimin rahimakumullah, setidaknya kita mengambil 3 jenis pengorbanan yang harus kita contoh dari kepribadian mereka. Poin pertama, kaum muslimin rahimakumullah, ibadah itu akan punya arti apabila kita sanggup mengorbankan cinta kita kepada Allah saja. Apabila kita bisa mengorbankan akal, pikiran, dan nafsu kita untuk tunduk pada aturan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan bisa mencapai titik puncak kebaikan kecuali apabila kalian sudah mampu menginfakkan apa yang kalian cintai. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, sedekah yang seperti apa yang paling besar pahalanya?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, sedekah yang kamu berikan pada saat kamu merasa kikir, merasa eman, merasa sayang pada apa yang akan kamu sedekahkan, dalam keadaan kamu sedang sehat, dalam keadaan kamu sedang miskin, atau dalam keadaan kamu berupaya untuk menjadi orang kaya. Saat itu dan dengan yang seperti itu kamu bersedekah, itulah pahala sedekah yang paling besar. Lebih dari itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan tentang pengendalian cinta, tentang pengendalian hawa nafsu dan rasio kita. Dalam sebuah sabdanya, la yu'minu ahadukum hatta takuna hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Belum sempurna iman seseorang di antara kalian sebelum hawa nafsunya, sebelum seleranya, sebelum cintanya, sebelum keinginan-keinginannya ikut terhadap apa yang aku bawa. Inilah mentalitas seperti ini yang telah dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, Hajar dan Ismail. Bagaimana tidak, Allah telah memberikan sertifikat kelulusan ujian hal ini dalam firman-Nya, wa idztala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fatammahun. Ibrahim pernah diuji oleh Allah dengan beberapa kalimat, lalu Ibrahim menyempurnakan. Menyempurnakannya itu artinya melaksanakannya. Melaksanakannya itu artinya menerima secara totalitas, baik secara perasaan dan pikiran terhadap perintah itu. Bagaimana tidak, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih putranya. Satu perintah yang tidak logis, yang selama ini ajaran Allah yang diterima oleh Nabi Ibrahim adalah berkasih sayang. Kalaupun harus membunuh orang kafir. Nabi Ibrahim pernah menghancurkan berhala-berhala, tapi di ujung pengabdiannya kepada Allah, Nabi Ibrahim diminta untuk menyembelih anaknya. Hingga Nabi Ibrahim secara manusiawi ada keraguan menerima mimpi menyembelih itu, sehingga Nabi Ibrahim munajat kepada Allah, "Ya Allah, saya khawatir mimpi tadi malam itu dari setan. Maka berilah saya mimpi yang kedua." Mimpi lagi yang kedua. Kata Nabi Ibrahim, "Engkau, ya Allah, maha witir. Engkau senang yang ganjil. Beri aku mimpi yang ketiga.
jika mimpi yang ketiga masih ada, malam ketiga saya masih mimpi itu, inilah malam Arafah. Maka kemudian Nabi Ibrahim mengeksekusi apa yang diperintahkan Allah. Artinya kaum muslimin rahimakumullah, jika kita mendengar satu ajaran dari Islam, kita ragu bener enggak nih ya, tanya sama referensi yang lain, tanya sama guru yang lain. Ya Allah, ini ada perintah salat sunnah begini, bener enggak ya? Ya kan Allah tidak langsung jawab dari langit seperti Nabi Ibrahim. Kita datang ke seorang ulama, Pak Ustadz, saya ada hadis ini nih, suruh mengamalkan ini. Menurut Ustadz bagaimana? Oh iya, hadisnya benar. Masih ragu juga, datang lagi ke kiai yang lain. Pak Kiai, menurut Pak Kiai gimana nih? Kata Pak Kiai memang ada khilafiyah, tapi itu hadis bisa diamalkan. Sok amalkan dengan penuh keyakinan. Al-muslimin rahimakumullah. Nabi Ismail alaihi salam begitu mendengar tawaran atau informasi dari ayahnya bahwa dia akan menyembelih putranya, Ibrahim Ismail menjawab, ya abati fa'al ma tu'mar. Kalau memang itu perintah Allah, laksanakan wahai bapak. Tidak ada keraguan sedikit pun. Tidak menggunakan akal pikirannya. Dia korbankan perasaannya ingin hidup langgeng. Dia korbankan otak rasionalnya. Bagaimana mungkin kok bapak nyuruh saya menyembelih anaknya sendiri? Bagaimana mungkin ayah disuruh Allah menyembelih anak sendiri? Mungkin Ismail akan melawan, tapi mental yang pertama seorang hamba adalah sanggup menundukkan otaknya di bawah wahyu. Sanggup menundukkan akal pikiran dan perasaannya mengikuti apa yang dikatakan oleh Allah dan Rasul-Nya. Mental inilah yang harus muncul pada kita. Kalau hadis sudah sahih, kalau Al-Quran sudah sahih, sudah jelas memerintahkan dan melarang sesuatu, jangan tanya kenapa. Jangan tanya kenapa babi diharamkan. Jangan tanya kenapa darah diharamkan. Jangan tanya kenapa muskil, setiap yang memabukkan kita diharamkan, nanti di surga dihalalkan. Laksanakan karena itu adalah ujian keimanan. Kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pengorbanan yang kedua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya dan dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam adalah mengorbankan segala sesuatu yang kita cintai demi perjuangan menegakkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para kaum muslimin rahimakumullah, bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam harus meninggalkan anak dan istrinya di tempat yang gersang, tak ada makanan, bahkan tak ada teman, demi melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mereka sadar betul Nabi Ismail bahwa nyawanya akan melayang, hidupnya akan berakhir, tapi demi melaksanakan perintah Allah dan mengejar surga, dengan ringan mereka cerahkan harta dan nyawa itu. Namun kita mendapatkan pembelajaran penting dari pengorbanan Nabi Ibrahim, Hajar dan Ismail. Saat mereka mengorbankan apa yang mereka miliki, Allah segera ganti. Yang penting laksanakan dulu perintah Allah. Ibrahim alaihissalam berangkat pergi berdakwah. Dia khawatir meninggalkan anak istrinya tidak ada yang ngasih makan, tapi nyatanya Allah menjaga Hajar dan Ismail hingga mereka membangun sebuah kota. Hajar tentu khawatir ditinggalkan suami sendiri dengan anaknya yang masih bayi, namun nyatanya Allah melindunginya. Ismail juga sadar bahwa nyawanya akan melayang. Ibrahim juga sadar bahwa anak kesayangannya yang akan melanjutkannya kalau disembelih pasti dia akan terputus keturunannya. Namun Allah Subhanahu wa taala menerima langkah mereka, lalu kemudian Allah ganti kekhawatiran mereka. Allah berikan domba untuk disembelih dan Ismail diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, Qul in
in kana aba'ukum wa abna'ukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iktaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha ahabba ila Allah wa rasulihi wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amri. Katakan wahai Muhammad kepada umatmu, apabila bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara keturunanmu, rumah yang kamu cintai, perdagangan yang kamu sukai, yang kamu khawatirkan kebangkrutannya, itu kamu lebih cintai daripada Allah, berjihad, Rasulnya dan berjihad di jalan Allah, maka tunggulah Allah akan turunkan azab kepada kamu. Kaum muslimin rahimakumullah, mari kita ikrarkan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa seluruh apa yang Allah berikan kepada kita akan kita sumbangkan untuk kepentingan Allah Subhanahu wa taala. Akan kita berikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala karena kita ingin membeli surga. Tidak ada waktu membeli surga kecuali saat kita hidup sekarang ini. Bahkan satu-satunya cara atau yang diimpikan oleh seorang yang sedang sakaratul maut, ya Allah, kembalikan aku ke dunia. Mau apa? Sebentar saja, nggak perlu lama-lama. Sakaratul mautnya ditunda sebentar. Saya berikan kesadaran, saya akan beramal saleh. Apa amal salehnya? Fa asaddaqa, aku mau sedekah. Artinya memberikan apa yang kita punya itu adalah bagian yang dicita-citakan saat kita sedang sakaratul maut. Amalan yang paling mulia dan amalan yang paling sederhana sesungguhnya. Cuma permasalahannya apakah kita sanggup menyembelih kecintaan kita kepada harta sehingga kita terputus dari harta itu hanya sekedar titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang Jumat ya, salat Idul Adha yang saya hormati, yang saya cintai. Terakhir Idul Kurban ini mengajarkan kepada kita bagaimana kita perlu berkurban untuk kepentingan sesama. Ibadah kepada Allah itu tetap ada nuansa kepedulian kepada sesama. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang syariah berkurban. Kata Rasulullah, "Kulu wa at'imu wad-dakhir." Kulu, kalian silahkan makan sembelihan kalian itu kecuali apabila kita nazar, diri kita yang menyembelihnya tidak diperkenan untuk memakannya. Wa at'imu, dan berikan makan pada orang lain. Kalaupun semuanya mau diberikan makan kepada orang lain tidak ikut makannya, itu akan lebih baik lagi. Wadakhiru, dan simpan, boleh kita simpan untuk nanti masa yang akan datang, boleh dikornetkan. Apakah kurban ini seumur hidup sekali? Tidak. Rasulullah mengatakan, man wajada sa'atan, siapa yang menemukan keleluasaan di bulan ini, punya uang lebih untuk membeli domba, masih punya tabungan yang cukup banyak untuk membeli 1 ekor domba, maka hendaklah berudhiyah. Kalau tidak, maka jangan masuk masjidku. Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana beliau berkurban atas nama diri dan keluarganya. Berkurban tiap tahun 2 atau lebih. Begitu juga kita, keluarga kita, orang-orang kaya, jangan berkata, tahun lalu saya telah berkurban. Tiap tahun berkurban, minimal 1 ekor domba. Agar apa? Kurban yang kita berikan ini bagian dari sedekah. Selain udhiyah, persembahan kita kepada Allah, bahwa kita mengikuti perintah Allah, fasholli li rabbika wanhar, dia adalah juga bagian sedekah. Kata para ulama, sedekah itu hafizah wal jalibah. Sedekah itu hafizah, menjaga harta yang lain, menjaga harta yang masih kita miliki. Rasulullah SAW mengajarkan kepada orang yang menerima sedekah untuk berdoa seperti ini. Barakallahu ajarakallahu fima anfaqta wa barakallahu fima abqaita. Semoga Allah memberi pahala atas apa yang kamu sedekahkan, dan Allah memberkahi pada semua barang, benda, harta yang masih kamu sisakan di rumahmu. Itu kalaupun kita tidak orang yang kita kasih tidak berdoa, kita sudah
berdasarkan doa dari para malaikat yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, setiap orang yang berinfak ada malaikat yang mengucapkan Allahumma anfiq munfiqan khalafa wa anfiq mumsikan talafa. Ya Allah, berikan ganti yang berlebih kepada mereka yang berinfak dan berikan kehancuran kepada mereka yang tidak suka infak. Kaum muslimin rahimakumullah, disinilah bagaimana infak kita, sedekah kita, daging yang kita bagikan pada saudara-saudara kita yang sedang membutuhkannya, apalagi ini masuk dalam kalimat al-aqabah, tanjakan tinggi yang harus ditempuh oleh umat Islam. Falaqtahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah aw it'amu fi yaumin dzi masghabah. Yaumin dzi masghabah adalah hari-hari paceklik. Hari-hari banyak orang kena PHK, hari-hari banyak orang sulit makan. Di hari-hari itulah kita berinfak memiliki nilai yang lebih besar pahalanya. Kaum muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan kita bisa berkurban apa yang kita bisa miliki. Jika kemudian kita tidak bisa bersedekah dalam artian melaksanakan kurban, menyembelih hewan kurban hari-hari ini, mari kita bersedekah dengan apa yang paling kita memungkinkan untuk kita. Rasulullah SAW mengajarkan bahwa kamu mengangkatkan barang saudaramu ke punggung untanya sedekah tenaga. Kamu memberitahu orang yang sedang sesat kemana jalan, kamu kasih tahu dan antarkan ke tempat yang ditujunya, itu juga sedekah. Sahabat ada yang bertanya, ya Rasulullah, harta ia tidak punya, hal seperti yang kau beritahu juga nggak bisa, mungkin karena sedang sakit di rumah. Fabi kalimatin thayyibah, dengan kalimat-kalimat baik doakan saudara kita. Kalau kita tidak bisa mengirimkan daging kurban ke Palestina, kirimkan doa-doa kita ke sana. Kalau kita tidak bisa mengirimkan doa-doa kepada fakir miskin di lingkungan dan di negeri ini, kirimkan doa-doa untuk para mereka yang fuqara dan masakin. Allahumma adfa'annal bala wal bala, Allahumma shfi mardahum. Kirimkan doa. Ya Rasulullah, kalau itu pun dia nggak mampu, kata Rasulullah SAW, cegah dirimu, jangan menyakiti orang lain. Itulah sedekah yang paling minimal dari seorang muslim. Mau muslimin rahimakumullah, banyak orang yang menyakiti saudaranya lewat HP dan WA-nya, lewat Facebook-nya, mencaci maki saudaranya, mencaci maki sesama muslim, bahkan mencaci maki para ulama. Kalaulah Anda tidak bisa memuliakan ulama, minimal jangan sakiti mereka. Kalaulah Anda tidak bisa memberikan sedekah kepada umat Islam seluruh dunia, minimal doakan mereka, jangan mengutuk mereka hanya karena beda partai politik, hanya karena beda organisasi, hanya karena beda paham. Nauzubillahi min dzalika muslimin rahimakumullah. Cercaan, cacian, sumpah serapah, maki-maki, mengutuk bukan hanya kepada orang awam ke orang awam, tapi nauzubillahi min dzalik kepada para ulama, kepada para aulia, kepada para habaib, kepada mereka yang ibadahnya dekat dengan Allah. Banyak sekali mulut-mulut lancang mengatakan sumpah serapah dan kutuk. Mudah-mudahan kita terhindar dari itu semua. Inilah semangat kepedulian, inilah semangat pengorbanan yang diberikan contoh oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan para anbiya lainnya. Mari, para ulama kita juga telah berkorban demi tegaknya negeri ini, demi berkibarnya Islam di Nusantara, demi tersembahnya Allah terus-menerus, dan demi terjaganya negeri ini dari kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tundukkan pengorbanan kita kepada dunia, kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita adalah hamba-hamba muslim yang mampu tunduk pada Allah dan mampu menyelamatkan diri dan sesama, dan kita ini mukmin yang beriman kepada Allah bahwa kehidupan kita akan ada pertanggungjawaban di akhirat kelak dari Allah Subhanahu wa taala.
dan juga kita ini orang yang mukmin, memberikan aman kepada diri sendiri, pada saudara, keluarga, tetangga, bangsa, negara, bahkan seluruh dunia. Tidak ada yang merasa